Bab 674. Persiapan perang. Batu giok harus berada di bawah kendali penuh istana, sambil memberikan keuntungan tertentu kepada beberapa keluarga besar. Selain itu, kita juga bisa mendukung beberapa kekuatan baru yang loyal kepada istana, agar keluarga ini bisa berkembang. Dengan begitu, istana Daxia akan memiliki sumber kekayaan yang terus mengalir dan menjadi semakin makmur. Yang terpenting, kekayaan ini diperoleh dari kalangan orang kaya, sehingga tidak akan mempengaruhi kehidupan rakyat biasa. Sebaliknya, uang ini bisa diinvestasikan untuk pembangunan jalan, kanal, dan infrastruktur lainnya, demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lin Hai memahami betapa berharganya batu giok Hetian. Ditambah dengan dukungan resmi dari istana untuk mempromosikan nilai batu giok, itu pasti akan menjadi barang mewah dengan harga selangit. Ketika orang kaya memiliki banyak uang, mereka pasti mencari cara untuk membelanjakannya. Jika uang hanya ditimbun, mereka malah akan mencari cara untuk memperbesar pengaruh dan kekuasaan mereka. Namun, jika mereka diberi media untuk bersenang, senang dan membelanjakan uang, itu akan menyerap banyak perhatian mereka. Selain itu, pengolahan batu giok juga akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak pengrajin. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang menciptakan tenaga kerja berkualitas tinggi. Para guru pengrajin melatih murid-murid mereka, sehingga perlahan-lahan membentuk sebuah industri. Yu Huasi tidak menyangka bahwa sebuah bisnis batu giok bisa memiliki dampak yang begitu mendalam. Ia langsung terlihat bersemangat. Luar biasa, jika menguasai Siyu bisa memberikan keuntungan sebesar ini kepada Daxia, maka kita harus segera bersiap untuk mengalahkan Siyu sepenuhnya. Benar, aku juga berpikir seperti itu. Lin Hai mengangguk ringan. Selanjutnya, mereka mendiskusikan hasil penyelidikan mengenai wilayah Siyu. Meskipun sebagian besar wilayah Siyu adalah padang pasir, namun di mana ada sumber air, di sanalah muncul oasis yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Siyu juga telah membuka banyak jalur perdagangan, dengan sumur air yang ditempatkan di sepanjang jalan, memastikan orang-orang yang melewati wilayah itu bisa mendapatkan pasokan air. Namun, tanpa air, jalur tersebut akan menjadi jalan kematian, dan tidak akan ada yang berani melaluinya. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memahami kondisi sumber air di Xiyu dan dengan sembarangan mengirim pasukan ke sana, bahkan ratusan ribu tentara bisa mati kehausan di padang pasir. Untuk menyerang Xiyu, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang. Tidak boleh ada kesalahan atau tindakan sembrono. Sebelum pasukan dikerahkan, para mata Daxia telah menyamar sebagai pedagang dan menyusup ke wilayah Xiyu. Mereka membuat peta wilayah Xiyu secara rinci, menandai semua lokasi pemukiman penduduk dengan jelas. Ketika perang benar-benar dimulai, maka semua kota di Xiyu bisa dikuasai dalam satu serangan. Dengan memotong suplai air mereka, Xiyu pasti akan kalah. Adapun prajurit Xiyu, Lin Hai sama sekali tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Pasukan manapun tidak akan berdaya di hadapan senjata mesiu yang dimiliki Daxia. Tak lama kemudian, Raja Xiyu menerima surat resmi dari Daxia, yang menuntut agar para pemberontak Turkistan segera diusir dari wilayahnya dan tidak diberi bantuan apapun. Jika Raja Xiyu terus melindungi pasukan pemberontak Turkistan, itu berarti ia telah memilih menjadi musuh Daxia. Isi surat tersebut sangat keras, bahkan memerintahkan Xiyu untuk tidak hanya menyingkirkan para pemberontak tetapi juga meminta maaf kepada Daxia. Kami akan memastikan tidak akan ikut campur dalam urusan Turkistan di masa depan. Namun, setelah membaca isi surat dari Daxia, Raja Xiyu benar-benar marah besar. Daxia benar-benar tidak menghormati. Aku sama sekali. Aku ini Raja Xiyu. Bagaimana mungkin aku bisa menerima penghinaan seperti ini? Ini sangat keterlaluan. Jika mereka berani datang ke Xiyu, maka aku akan memusnahkan mereka semua. Raja Xiyu sangat marah. Meskipun kekuatan militer Xiyu tidak begitu besar, namun mereka tidak gentar jika Daxia benar-benar mencoba menyerang. Pertama, jarak yang begitu jauh membuat pengangkutan pasokan makanan saja akan sangat sulit, apalagi air. Kedua, kondisi geografis Xiyu sangat menguntungkan mereka. Jika ada pasukan yang masuk tanpa memahami medan, itu sama saja dengan mencari mati. Strategi, benteng kosong dan membakar sumber daya, menghindari pertempuran langsung dan memutus jalur pasokan musuh sudah cukup untuk membuat musuh tidak berdaya. Pasukan besar sekalipun tidak akan bertahan lama tanpa air dan makanan. Mengangkut makanan mungkin masih memungkinkan, tetapi mengangkut air dalam jumlah besar melintasi jarak yang sangat jauh adalah hal yang mustahil. Karena itulah, meskipun berbatasan langsung dengan Turkistan dan Tibet,
Siyu hampir tidak pernah terlibat konflik besar dengan kedua negara tersebut. Pasukan Siyu memang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kavaleri kedua negara tersebut. Tetapi baik Turkistan maupun Tibet juga tidak berani sembarangan mengirim pasukan ke wilayah padang pasir Siyu. Musuh terbesar Siyu adalah beberapa kerajaan kecil di barat yang juga berada di wilayah padang pasir dan sering berperang karena memperebutkan sumber air. Namun, kerajaan kecil ini tidak dianggap sebagai ancaman besar oleh Siyu. Sekarang, dengan tambahan 30.000 pasukan kavaleri Turkistan di bawah kendali Siyu, menaklukkan kerajaan kecil itu akan menjadi tugas yang sangat mudah. Raja Siyu sama sekali tidak menganggap ancaman Daxia sebagai sesuatu yang serius. Sebaliknya, dia semakin yakin untuk mempertahankan pasukan pemberontak Turkistan di wilayahnya. Para menteri di istana Siyu juga sangat marah setelah membaca surat dari Daxia. Bagaimana Daxia bisa berani bersikap tidak hormat seperti itu kepada Siyu? Kita harus segera mengirim pasukan untuk mengajarkan mereka pelajaran, agar mereka tahu seberapa kuat Siyu. Yang Mulia tidak perlu memperhatikan ancaman Daxia. Jika mereka benar-benar berani menyerang Siyu, hamba bersumpah akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Selama ini kita selalu menjaga hubungan damai dengan Daxia. Mereka tidak punya hak untuk mencampuri urusan kita. Tapi jika mereka berani memperlakukan kita seperti ini, maka kita tidak boleh membiarkan Daxia lolos begitu saja. Sementara itu, di sisi lain aula, Mohan berdiri dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sangat senang. Langkah keras Daxia ini sangat menguntungkan dirinya, seperti hujan yang datang tepat waktu di tengah kekeringan. Meskipun ia telah menyerahkan diri kepada Siyu, namun Mohan jelas merasakan bahwa para pejabat Siyu sangat waspada terhadapnya. Mereka terus mencari cara untuk mengurangi kekuatan militernya dan bahkan mencoba membubarkan pasukan Turkistan di bawah komandonya dengan menyebarkannya ke berbagai wilayah. Tujuan mereka jelas, yaitu untuk memastikan kendali penuh atas pasukan kavaleri Turkistan. Namun, dengan ancaman dari Daxia ini, tiba-tiba posisinya menjadi sangat penting. Untuk melawan Daxia di masa depan, Siyu pasti akan sangat membutuhkan kekuatan dan keahliannya. Mohan tidak menyangka bahwa dia bisa kembali menguasai kekuatan militer dengan begitu cepat, bahkan mendapatkan dukungan penuh dari Raja Siyu secara terbuka. Namun, dia tidak menunjukkan rasa antusiasnya. Sebaliknya, dia tetap diam, menunggu Raja Siyu yang mengambil inisiatif. Raja Siyu melihat para pejabat dan jenderal yang sudah dipenuhi semangat dan kemarahan. Pandangannya akhirnya tertuju pada Mohan, yang berdiri dengan tangan terlipat, tenang tanpa sepatah kata pun. Akhirnya Raja Siyu bertanya, "Mohan, kamu sudah bertahun-tahun bertempur melawan Daxia dan paling memahami kekuatan mereka. Menurutmu, jika Daxia benar-benar mengirim pasukan untuk menyerang, apa langkah yang harus kita ambil untuk melawan mereka?" Mohan menjawab dengan serius, "Yang Mulia, selama bertahun-tahun, pasukan Daxia tidak pernah menjadi lawan yang sepadan bagi pasukan kavaleri Turkistan kami. Namun, akhir-akhir ini, mereka telah mengembangkan senjata baru yang disebut Huoyao, bahan peledak. Senjata ini memiliki kekuatan luar biasa. Tidak hanya dapat digunakan dalam meriam dengan jangkauan yang sangat jauh dan daya ledak yang besar, tetapi juga dapat dibuat menjadi bahan peledak kecil. Saat dua pasukan bertempur, bahan peledak ini bisa dilemparkan ke tengah pasukan musuh, menyebabkan daya rusak besar yang sulit dihindari. Itulah alasan mengapa kami, Turkistan, tidak dapat mengalahkan mereka. Untuk melawan Daxia, kita tidak bisa menggunakan kekuatan langsung. Kita harus menggunakan strategi yang cerdik. Dengan memanfaatkan medan yang menguntungkan di Siyu, kita bisa menarik mereka ke dalam gurun pasir, membuat mereka kehausan. Ini akan mengurangi korban di pihak kita dan menjadi strategi terbaik." Raja Siyu mengangguk sambil mendengar penjelasan Mohan. Namun, salah seorang pejabat mengerutkan dahi, menunjukkan keraguannya. Apakah benar senjata Daxia sehebat itu? Bukankah Turkistan terkenal dengan kekuatan perangnya? Bagaimana mungkin mereka kalah hanya karena senjata baru itu? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Bab 675. Mohan merasa tidak senang dengan keraguan yang ditunjukkan oleh beberapa pejabat Siyu. Namun, ia tahu bahwa posisinya sangat bergantung pada Siyu saat ini. Jika ia juga kehilangan kepercayaan mereka, maka ia benar-benar tidak akan memiliki tempat untuk berlindung lagi. Dengan nada serius, ia berkata, "Kekuatan senjata ini jauh lebih hebat daripada yang kalian bayangkan. Tidak ada baju zirah yang mampu menahannya. Sekali meledak,
Orang-orang di sekitar dalam jarak beberapa meter akan terluka parah atau tewas. Kami sendiri sempat menyita beberapa bahan peledak yang disebut Soul Liu dan granat tangan saat bertempur melawan mereka. Jika kalian tidak percaya, aku akan menunjukkannya langsung. Kemudian Mohan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawa salah satu granat yang disita. Granat itu diperlihatkan kepada para pejabat dan Jenderal Siyu. Benarkah benda kecil ini memiliki kekuatan sehebat itu? Salah satu pejabat tetap meragukan. Mohan menjawab, kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kekuatan peledak ini secara langsung. Tempat ini terlalu sempit dan berbahaya. Marilah kita keluar untuk menyaksikannya. Raja Siyu, yang juga penasaran dengan kekuatan bahan peledak itu, segera menyetujui. Semua orang mengikuti Mohan keluar ruangan. Mohan berjalan sejauh beberapa meter ke depan, menyalakan sumbu granat, lalu melemparkannya ke tanah di depan mereka. Setelah itu, ia dengan cepat mundur. Boom! Suara ledakan besar menggema, mengejutkan semua orang. Beberapa bahkan secara refleks mundur karena ketakutan. Para pejabat yang sebelumnya meragukan Mohan kini benar-benar terkejut. Mereka tidak berani mengungkapkan keraguan lagi. Granat itu tidak hanya menghasilkan suara yang menggelegar, tetapi juga menimbulkan ledakan besar. Semua orang langsung membayangkan jika granat seperti itu dilemparkan ke tengah pasukan, bahkan lapisan baju zirah tebal pun tidak akan menyelamatkan mereka. Raja Siyu berdiri terpaku, wajahnya pucat, dan suaranya terdengar gugup saat ia bertanya, berapa banyak senjata seperti ini yang dimiliki oleh Daxia? Mohan menjawab dengan serius, Daxia bisa memproduksi sebanyak yang mereka inginkan. Saat kami melawan mereka, kekalahan kami sebagian besar disebabkan oleh senjata ini. Senjata ini tidak dapat dilawan dengan kekuatan manusia biasa. Jika ingin melawan Daxia, kita harus memanfaatkan keunggulan geografis dan menarik mereka ke gurun pasir. Tanpa pemandu yang mengenal medan, mereka pasti akan tersesat dan mati kehausan di sana. Raja Siyu kini tampak lebih hati-hati. Ia mulai memahami mengapa Daxia bisa mengalahkan Turkistan. Senjata semacam ini memang sangat menakutkan. Keyakinan awalnya untuk melawan Daxia kini mulai goyah. Ia bahkan berpikir ulang tentang keputusan untuk mendukung Mohan dan para pemberontak Turkistan. Melihat perubahan ekspresi para pejabat Siyu, Mohan segera memanfaatkan situasi ini. Ia berkata, menurut pendapatku, Yang Mulia harus segera mempersiapkan diri. Pasukan Daxia saat ini sangat kuat. Jika kita tidak bersiap menghadapi mereka, mungkin mereka akan menghancurkan kita sebelum kita sempat melawan. Mereka pasti akan terus melakukan ekspansi. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, hampir semua negara musuh di sekitar mereka telah mereka taklukkan. Sekarang, Siyu berada di perbatasan langsung dengan Daxia. Bahkan jika Raja tidak bermusuhan dengan mereka, Daxia pasti akan mengincar wilayah Siyu. Menghindari perang saja tidak akan cukup, kita harus bersiap lebih awal. Begitu Daxia menyerang kita, tidak akan ada jalan keluar lagi, kata Mohan dengan tegas. Raja Siyu menanggapi dengan serius, aku mengerti. Kita akan kembali dan membahas strategi untuk melawan Daxia. Para pejabat, yang sebelumnya arogan, kini menjadi jauh lebih serius. Mereka mulai menganggap Daxia sebagai ancaman terbesar. Raja Siyu berkata dengan suara berat, kita tidak tahu apa-apa tentang situasi Daxia. Lebih baik kamu jelaskan secara rinci. Mohan menjawab, sebenarnya, kekuatan Daxia tidak bertambah besar, tetapi mereka sangat bergantung pada bubuk mesiu. Jika kita bisa menghindari serangan bubuk mesiu mereka, maka mengalahkan mereka akan menjadi jauh lebih mudah. Keunggulan terbesar Siyu adalah gurun pasir yang luas. Kita harus memanfaatkan keuntungan geografis ini untuk melawan mereka. Setelah menjelaskan keunggulan Daxia yang mengerikan, Mohan, yang khawatir akan terlalu menakuti semua orang, segera membahas kelemahan Daxia dan mencoba membangkitkan kembali semangat mereka. Penjelasan Mohan yang sangat rinci dan logis membuat banyak jenderal merasa puas dan setuju. Mereka menganggap rencana itu cukup masuk akal dan semangat mereka pun bangkit kembali. Aku rasa apa yang dikatakan Jenderal Mohan benar adanya. Senjata Daxia mungkin sangat hebat, tetapi di wilayah kita, mereka tidak akan bisa menunjukkan kekuatan maksimal. Jika mereka berani datang, maka kita akan menarik mereka ke gurun pasir dan membuat mereka mati kehausan. Semua senjata mereka akan jatuh ke tangan kita. Jika kita bisa mengalahkan Daxia, kita bisa langsung mengirim pasukan untuk merebut kembali wilayah Tibet dan Turkistan. Luas wilayah kita bisa meningkat beberapa kali lipat. Haha,
bahkan penduduk lokal kita tidak berani sembarangan masuk ke dalam gurun. Jika orang Daxia datang, mereka pasti tidak akan pernah bisa kembali. Para jenderal memberikan berbagai ide, merasa yakin bahwa dengan memanfaatkan keuntungan geografis, mereka pasti bisa memusnahkan pasukan Daxia. Raja Siyu berkata, jika semua orang memiliki keyakinan seperti ini, maka bersiaplah untuk menghadapi Daxia. Jangan biarkan pasukan mereka menemukan satu tetes pun sumber air setelah mereka memasuki wilayah kita. Biarkan mereka terperangkap di sini sampai mati. Kemudian, Raja Siyu menoleh ke Mo Han dan berkata, Jenderal Mo Han, kamu paling mengenal strategi perang Daxia. Jika pasukan Daxia berani menyerang, apakah kamu bersedia memimpin pasukan untuk melawan mereka? Mo Han telah menunggu kesempatan ini. Ia segera menjawab dengan hormat, jika Raja mempercayai aku pasti akan memimpin pasukan dan bertempur mati-matian melawan Daxia untuk membalas budi kebaikan Raja. Namun, Yang Mulia harus menugaskan beberapa orang yang memahami kondisi gurun untuk bergabung dengan pasukan kami. Mereka dapat membantu memastikan kami dapat meninggalkan gurun dengan aman, kata Mo Han, memberikan usulan yang sekaligus menjadi jembatan untuk mengawasi tindakannya. Kata-kata Mo Han sejalan dengan kekhawatiran Raja Siyu, jika seluruh kendali pasukan dikembalikan kepada Mo Han, Raja merasa kurang tenang. Dengan menempatkan beberapa orang terpercaya di sisi Mo Han, maka ia bisa memantau setiap gerak-geriknya. Jika ada tindakan yang bertentangan dengan perintah, Raja bisa langsung memotong pasokan logistik pasukannya. Tanpa logistik, pasukan sekuat apapun tidak akan bertahan lama. Baiklah, Jenderal Mo Han, jika kamu memiliki keberanian seperti ini, maka aku akan mendukungmu sepenuhnya. Jika kamu berhasil mengalahkan Daxia, kamu akan menjadi pahlawan besar bagi Siyu. Siapapun yang masih mempermasalahkan asal-usulmu sebagai orang Turkistan, aku yang pertama akan menentangnya. Janji Raja Siyu dengan penuh semangat, sudah bulat memutuskan untuk menghadapi Daxia dalam perang. Jika mereka bisa mengalahkan pasukan Daxia, bukan hanya keuntungan dari senjata dan peralatan perang yang akan diperoleh, tetapi juga peluang untuk memasuki wilayah Tiongkok dan merebut tanah yang subur. Kini ancaman dari Daxia seolah terlupakan. Sementara itu, Raja Siyu mulai sibuk mempersiapkan strategi perang. Semua rencana sudah dirancang, tinggal menunggu pasukan Daxia datang menyerang. Di sisi lain, Lin Hai dan Yu Huasi tengah mempersiapkan pasukan mereka. Dengan hilangnya ancaman dari pasukan pemberontak, seluruh penduduk di padang rumput Turkistan telah ditangkap dan dipindahkan ke Daxia. Seluruh padang rumput Turkistan kini berubah menjadi lahan kosong tanpa penghuni. Lin Hai menjadikan seluruh padang rumput sebagai peternakan besar untuk menanam rumput berkualitas tinggi. Rumput ini kemudian dipanen dan dijual kembali ke warga Turkistan yang telah menjadi bagian dari Daxia. Selain itu, dengan hilangnya perburuan manusia, maka populasi hewan liar di padang rumput diperkirakan akan meningkat. Setiap tahun, mereka dapat mengadakan perburuan besar-besaran yang akan menjadi sumber daging yang melimpah bagi Daxia. Wilayah ini telah menjadi harta karun yang tak ternilai. Setelah persiapan militer selesai, pasukan mulai bergerak menuju Siyu. Karena Siyu telah memutuskan untuk melindungi para pemberontak Turkistan, maka tidak ada alasan untuk mengampuni mereka. Namun, sebelum keberangkatan, para wanita, termasuk Kiaoer dan Putri Chenxi, tidak setuju untuk tinggal di ibu kota. Mereka bersikeras untuk ikut bersama Lin Hai. Kan sebelumnya kamu bilang, kalau ada perang lagi, kamu akan membawa kami ikut. Katamu itu harus kamu tepati, kata Putri Chenxi dengan nada protes. Bab 676. Tidak perlu terburu-buru, mereka ingin ikut serta dalam ekspedisi. Baiklah, tapi kalian harus mempersiapkan diri secara mental. Kali ini kita akan menyerang Siyu. Kalian tahu seperti apa Siyu itu? Tempat itu dipenuhi gurun pasir. Begitu angin bertiup, pasir dan debu akan beterbangan, menciptakan badai pasir yang dahsyat. Sinar matahari pun sangat menyengat, bisa membuat kulit terbakar. Pokoknya, kondisi di sana sangat berat, jauh lebih sulit dibandingkan tinggal di rumah. Kata Lin Hai dengan nada serius, dulu, ia tidak pernah berpikir untuk menaklukkan Siyu, sehingga dengan enteng menjanjikan akan membawa mereka jika ada perang. Namun, keadaan berubah begitu cepat. Keberadaan batu giok Hetian di Siyu sangat menggoda, sehingga penaklukan wilayah itu menjadi suatu keharusan. Yang lebih penting, sisa pasukan pemberontak telah melarikan diri ke Siyu. Jika mereka tidak diberantas sepenuhnya, maka suatu saat mereka pasti akan menjadi ancaman bagi dinasti Daxia. Oleh karena itu,
sebelum kekuatan Daxia melemah, mereka harus dimusnahkan. Asalkan kami bisa bersamamu, seberapa sulit pun, kami akan bertahan. Ujar Kiaoer dengan penuh semangat, jika kondisinya berat, justru kami harus tetap berada di sampingmu agar bisa menjagamu, tambah Lin Ruoxue. Aku ingin menangkap Mohan dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam untuk rakyat Turkistan. Ujar Cao Yao dengan gigi terkatup dan sorot mata penuh kebencian. Mohan telah membuat Turkistan sengsara, membantai banyak rakyatnya. Cao Yao sudah lama mencari kesempatan untuk membalas dendam secara langsung. Kini, pasukan pemberontak telah terpojok ke jurang kehancuran. Jika mereka bisa mengalahkan dan mengepungnya, maka tidak akan ada lagi jalan keluar bagi Mohan dan anak buahnya. Tentu Cao Yao ingin ikut serta dalam ekspedisi ini, karena mereka semua bersikeras ikut serta, akhirnya Lin Hai pun mengalah dan mengizinkan mereka ikut. Namun, untuk menghindari dampak negatif bagi moral pasukan, ia meminta mereka menyamar sebagai pria dan menjadi pengawal pribadinya. Tidak mungkin membiarkan mereka berjalan dengan pakaian wanita di tengah medan perang, itu akan memberikan pengaruh buruk. Setelah semua persiapan selesai, mereka segera berangkat. Di dalam kereta kuda, Lin Hai bersama yang lainnya meneliti peta yang dikirim dari garis depan. Berdasarkan informasi yang dikirimkan, pasukan Siyu telah siap berperang. Mereka telah mengosongkan banyak daerah, tidak menyisakan satu pun penduduk. Bahkan, mereka telah menyegel banyak sumur, sehingga setelah kita masuk ke wilayah mereka, kita tidak akan bisa menemukan sumber air. Sepertinya mereka ingin menjebak kita hingga kehabisan tenaga di sana, kata Lin Hai dengan tenang. Menghadapi situasi seperti ini, apa rencanamu? Tanya Yu Huasi. Lin Hai tersenyum tipis. Siyu mengira bahwa begitu kita masuk ke wilayah mereka, kita akan langsung mencari pasukan mereka untuk bertempur secara frontal. Jika kita mengikuti cara mereka, tentu kita akan masuk ke dalam jebakan mereka. Tapi mereka meremehkan kekuatan pasukan Daxia dan tidak memahami taktik perang kita. Kita ke Siyu bukan sekadar untuk mencari pertempuran dengan pasukan mereka, tapi untuk menaklukkan wilayahnya. Mengapa kita harus mencari pasukan mereka dan bertempur sesuai keinginan mereka? Kata Lin Hai dengan tenang. Mendengar ini, semua orang menunjukkan ekspresi kebingungan. Bukankah perang itu berarti menemukan kekuatan utama musuh, mengalahkan mereka, dan kemudian merebut wilayahnya? Namun, Yu Huasi segera memahami maksud Lin Hai dan seketika matanya berbinar. Jadi ini rencanamu, benar? Lin Hai mengangguk. Kita akan menaklukkan Siyu secara perlahan, selangkah demi selangkah. Setiap wilayah yang kita capai akan kita kuasai. Kita akan mencari sumber air dan membangun pertahanan di sana, menunggu musuh yang datang kepada kita. Jika kita menguasai semua sumber air utama, maka pasukan Siyu akan runtuh dengan sendirinya. Strategi ini sangat masuk akal. Dengan persenjataan berbasis mesiu, pasukan Daxia memiliki daya pertahanan yang jauh lebih unggul. Jika pasukan Siyu nekat menyerang, mereka hanya akan menuju kehancuran. Ekspedisi kali ini bukanlah untuk langsung mencari musuh di medan pertempuran, tetapi untuk merebut kota dan wilayah strategis sedikit demi sedikit, mempersempit ruang gerak pasukan Siyu. Terlebih lagi, Siyu hanya memiliki beberapa lokasi dengan sumber air melimpah. Jika Daxia bisa menguasai titik tersebut dengan kekuatan militernya, otomatis mereka akan mengendalikan sebagian besar rakyat Siyu. Tanpa air dan dukungan dari rakyat, pasukan Siyu tidak akan bisa bertahan lama. Cepat atau lambat, mereka akan menghadapi konflik internal dan runtuh dari dalam. Dengan demikian, mereka bisa menaklukkan Siyu tanpa harus bertempur secara frontal. Tujuan utama kita bukan hanya memusnahkan sisa-sisa pasukan pemberontak, tetapi menghancurkan kekuatan militer Siyu sepenuhnya juga dan mencaplok seluruh wilayahnya, kata Lin Hai dengan tegas. Dia tahu bahwa Siyu adalah harta karun yang luar biasa. Di bawah tanahnya terkubur berbagai sumber daya mineral yang sangat berharga, yang akan memberikan manfaat besar bagi generasi mendatang. Lin Hai menunjuk ke peta, menunjukkan lokasi-lokasi sumber air terbesar di Siyu serta distribusi sumur yang tersebar di berbagai daerah. Jika kita dapat merebut semua ini, pasukan Siyu pasti akan menyerang kita. Tapi kita hanya perlu bertahan dan mengalahkan mereka. Dalam waktu singkat, mereka akan runtuh dengan sendirinya. Satu strategi yang cerdas, kata salah satu perwira dengan penuh semangat. Pasukan Siyu tidak sekuat pasukan Turkistan. Selain itu, pasukan kavaleri Turkistan pun tidak bisa bertarung dengan maksimal di wilayah gurun seperti ini. Putus pasokan air mereka
maka mereka akan kacau dengan sendirinya. Ujar Yu Huasi, sangat setuju dengan strategi perang ini, pasukan bergerak dengan kecepatan yang stabil, tidak terburu-buru maupun terlalu lambat. Bahkan Lin Hai telah memerintahkan pembuatan banyak gerobak air yang ditarik kuda untuk mengangkut persediaan air. Persiapan harus dilakukan dengan sempurna agar tidak ada kejutan tak terduga. Di Siyu, segala kekurangan masih bisa diatasi, tetapi kekurangan air adalah bencana besar. Mereka tidak langsung bergerak cepat menuju Siyu, justru dengan sengaja memberi waktu kepada pihak lawan untuk bersiap. Lin Hai telah memperhitungkan bahwa Siyu pasti akan fokus pada pertahanan sumber air mereka. Dengan begitu, para pedagang yang dikirim ke Siyu bisa lebih mudah mengumpulkan informasi tentang lokasi sumber air mereka. 10 hari kemudian, akhirnya pasukan Daxia sudah mencapai perbatasan Siyu, cuaca semakin panas, dan konsumsi air meningkat drastis. Jika bukan karena persiapan matang dengan gerobak air yang terus mengalirkan suplai, pasukan Daxia akan kesulitan bertahan dalam kondisi ini. Di bawah terik matahari, ditambah dengan baju zirah yang berat, banyak prajurit yang terengah-engah. Dalam keadaan seperti ini, kekuatan tempur mereka tidak akan bisa mencapai setengah dari potensi aslinya. Satu-satunya cara adalah terus minum air, meskipun keringat tetap mengucur deras. Tak heran bahkan Turkistan pun hampir tidak pernah berperang melawan Siyu. Kondisi di sini benar-benar buruk. Bahkan jika berhasil merebut wilayah ini, bagi Turkistan pun tidak ada manfaatnya, ujar salah satu perwira dengan heran. Sekarang memang tampaknya tidak berguna, jawab Lin Hai, berdiri di atas kereta kuda sambil menatap gurun luas yang tampak tak berujung. Tapi bagi generasi mendatang, tempat ini adalah harta karun yang tak ternilai. Mendengar itu, Putri Chenxi yang sudah kelelahan karena panas, bersandar di sisi kereta dan mengipasi dirinya dengan lemah. Apa maksudmu? Apakah kamu berpikir kita akan terus menggali batu giok di sini selama berabad-abad? Kalian tidak tahu, kata Lin Hai sambil tersenyum. Tanah seperti ini justru sering menyimpan cadangan batu bara, besi, tembaga, dan berbagai mineral lainnya. Saat ini, mungkin kita belum memiliki kemampuan untuk menambangnya, atau biaya eksplorasinya terlalu tinggi. Namun, di masa depan, ini akan menjadi sumber daya yang sangat berharga. Selain itu, lanjutnya, tempat seperti ini sangat cocok untuk menanam buah-buahan yang manis. Tidak heran anggur Siyu sangat terkenal. Anggur yang tumbuh di tanah mereka jauh lebih baik daripada yang kita tanam di Daxia. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Kamu bahkan belum pernah ke Siyu sebelumnya. Tanya Cao Yao, terkejut. Ini berkaitan dengan ilmu geologi. Lin Hai berdeham, mencari alasan. Dengan memahami kondisi tanah dan jenis batu di sekitarnya, kita bisa memperkirakan kandungan mineral di dalamnya. Cao Yao dan yang lainnya masih terlihat skeptis. Tetapi mereka tidak terus mempertanyakan lebih jauh. Perjalanan mereka menuju Siyu masih panjang, dan pertempuran besar segera akan dimulai. Bersambung